Baik, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang continuous probability distribution. Nah, kita ketahui bahwa kemarin kita membahas tentang apa itu yang namanya dengan peluang distribusi data diskrit ya, data diskrit. Jadi kalau untuk yang diskrit atau kita kemarin itu membahasnya tentang PMS ya, mass function gitu. Probability mass function atau kita katakan PMS itu bicara tentang yang diskritnya. Nah, dalam diskrit itu kan sebenarnya ketika ada probabilitas X gitu ya, di A itu menghasilkan kan menghasilkan di B ya, di titik B. Misalkan di titik A hasilnya adalah B begitu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang PDF gitu ya, density atau data yang continuous, ini maka ketika probabilitas X di A itu ini sama dengan 0. Nah, hati-hati. Dan apa maksudnya kenapa kalau di diskrit itu adalah B sedangkan di continue itu 0? Kalau di diskrit itu B karena memang dia itu nilainya sudah pasti. Karena kan kalau diskrit masih perhitungan gitu. Misalkan X itu menyatakan jumlah mahasiswi kelas 7A misalkan seperti itu. Maka jumlahnya ada berapa banyak? Ada 5 orang, berarti 5 langsung. Berbeda kalau kita berbicara tentang data kontinu yaitu hasil dari pengukuran misalkan begitu. Itu kan angkanya sangat-sangat banyak. Kita bisa kalau misalkan untuk X sama dengan 120 untuk misalkan X-nya itu di antara 102 apa namanya? Misalkan 119 gitu sampai atau boleh lah kita katakan 119,5 sampai dengan 120,6. Nah, maka untuk angka 120 ini kan kita tidak bisa menentukannya ada berapa begitu seperti atau di mana begitu seperti itu. Karena memang datanya itu berbicara tentang interval. Kita akan tahu banget kalau misalkan di antara 119,5 dengan 120,6 itu banyak banget angka di dalamnya, di antara range di antara mereka. Ketika kita bicara tentang bilangan real, bisa saja misalkan 119,51, 52, 536, 5789 misalkan dan seterusnya, dan itu kan sangat banyak, kita kita uh, sulit untuk menghitungnya, maka tak hingga kan di antara segini aja udah tak hingga angkanya, sehingga untuk menentukan angka 120 aja kita sulit menentukannya, maka kita anggap dia itu adalah nol, itu maksudnya ya. Nah, sehingga nanti dalam pembahasan probabilitas distribusi probabilitas kontinu itu kita akan berbicara tentang interval. Intervalnya itu di antara ini, misalkan intervalnya di antara A dan B misalkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya histogram, contoh misalkan kita punya histogram seperti ini, ya random aja lah ya gitu. Misalkan begini. Ini A dan B, ini adalah A, B, C, D, E, F misalkan. Kita ingin mencari berapa banyak rentang yang ada di antara B dan C. Misalkan yang ini ya. Nah, yang ini ada berapa nih di antara B dan C itu sendiri? Ini ada berapa biji gitu banyaknya angka. Maka ini kan sulit untuk menentukannya. Sehingga langkah mudah itu kalau kita menggunakan konsep di kalkulus tentang luas daerah yang di bawah kurva, sebenarnya ini kalau kita diperhalus gambarnya, histogramnya, dia akan membentuk suatu apa namanya, titik-titik ini bisa dihubungkan dengan suatu grafik mulus berupa sebuah fungsi atau misalkan seperti ini. Nah, gitu. Misalkan inilah datanya, ini adalah B, ini C. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari luas daerah, dan ini fungsinya misalkan fx gitu ya, luas daerah di bawah kurva dengan konsep kalkulus, tentunya ini menggunakan konsep integral, integral dari B ke C untuk fx dx, gitu seperti itu. Nah, ini adalah konsep-konsep dalam kalkulus ketika kita berbicara tentang probabilitas distribusi probability yang data kontinu ini akan digunakan. Nah, sehingga
saya tekankan kembali bahwa dalam peluang distribusi peluang data kontinu itu kita akan berbicara masalah interval data gitu ya, nanti di dalam satu interval gitu. Oke, kita coba lihat bahwa fungsi f(x) dikatakan suatu probability density function atau ini fungsi kepadatan, juga dikatakan ini fungsi kepadatannya, atau kita istilahkan dengan PDF bagi variabel acak kontinu yang didefinisikan pada himpunan bilangan real. Berarti yang pertama si fx itu selalu bernilai positif, kan di atas semua kan ya, gitu. Jadi si fx-nya itu adalah pasti lebih besar daripada 0 untuk x yang anggota bilangan real. Kemudian yang kedua, teman-teman harus paham bahwa ini adalah grafiknya itu kan masih sehingga kan masih bisa diperpanjang gitu loh maksudnya. Maka nanti sehingga juga kita bisa mendefinisikan dari B ke C itu kan angkanya itu di antara B dan C itu banyak banget gitu loh. Sehingga sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang angka di antara B dan C, maka nanti untuk interval suatu fungsi kontinu ini, kalau misalkan kita berbicara grafiknya begini, nah semua daerah yang ada di bawah kurva ini selalu bernilai 1. Jadi totalnya itu adalah bernilai 1 ya, seperti itu. Dari min hingga ini min hingga sampai dengan hingga itu semuanya bernilai 1. Karena kan kalau probability peluang itu selalu bernilai 1 paling maksimum dan minimumnya adalah 0 kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau misalkan nanti ada probabilitas atau peluang X di antara interval A dan B, ini kita bisa menggunakan konsep integral yang tadi saya sampaikan. Begitu ya. Nah, kemudian penulisan dari fx fx ini disebut dengan PDF atau probability density function, random variable x. Nah, kemudian juga ada penulisan, jangan lupa ada fx. Nah, ini kalau misalkan nanti ngomongin tentang probabilitas atau peluang probabilitas untuk kumulatif ya, kumulatif. Nah, ini adalah F besar. Kalau Fx-nya berarti ini probabilitas density function aja. Gitu yang kita bicarakan, gitu ya. Nah, ini kedua penulisan ini berbeda, F besar dengan F kecil, begitu hati-hati. Kalau F besar itu berarti nanti kalau misalkan untuk mencari F besar, berarti tinggal Fx-nya diintegralkan, kan gitu ya. Untuk mencari F besar itu berarti si Fx-nya diintegralkan. Tapi kalau mau mencari Fx, mencari f(x) kecil atau mencari ini tinggal diturunkan df(x) per dx gitu ya, seperti itu. Ini harus diingat terus. Nah, kemudian kalau misalkan peluang di antara A dan B, interval A dan B ini bisa kita menggunakan untuk probability density function itu menggunakan konsep integral batas bawahnya A sampai B untuk fx gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk continuous random variable x, maka ini berlaku untuk semua. Jadi catatannya, ini catatannya. Jadi kalau misalkan ada P, A atau P di antara X-nya itu di antara A dan B gitu ya. Kemudian ininya mau pakai sama dengan, mau enggak gitu, atau misalkan di A-nya yang pakai sama dengan, atau di sininya misalkan dua-duanya pakai sama dengan, maka mencari luas daerahnya tetap saja integral dari batas bawahnya A sampai B untuk FT DT gitu, seperti itu ya. Ini fungsinya. Jadi sama aja. Nah, fungsi dari distribusi kumulatif fx, nah ini kumulatif, dikatakan F besar itu kumulatif, jangan lupa ya nanti. Nah, suatu variabel acak kontinu x, maka dengan fungsi kepadatannya itu fx, density-nya gitu ya, atau maka F besar itu sama dengan integral dari minta hingga sampai dengan x untuk ft dt gitu, dimana x-nya sendiri adalah ada di interval min hingga sampai hingga, sehingga dengan demikian kalau mencari fx itu tinggal turunkan dari fungsi kumulatifnya gitu, sedangkan kalau mau mencari fungsi kumulatif berarti tinggal diintegralkan gitu dari fungsi density-nya atau kepadatannya. Oke, contohnya misalkan seperti ini.
Departemen Energi mengajukan tawaran secara umum, perkirakan tawaran yang masuk akal, yaitu diperkirakan bernilai B. Jadi kita lihat bernilai B kira-kira. Nah, kemudian Departemen Energi itu menentukan fungsi kepadatannya itu dengan seperti ini. Ada fungsi kepadatannya. Tentukan misalkan fungsi kumulatifnya. Nah, kita akan mencari fungsi kumulatif dari fungsi kepadatan. Nah, sehingga kita yang ada interval itu kan cuma ini saja ya. Cuma ada satu function. Berarti nanti kita akan cari integralnya itu kan B itu di antara, tentunya kalau B itu kan di antara 2/5 B sampai dengan 2B. Gitu ya. Seperti kan ini 0, sekian sampai dengan 2 itu ada B di tengahnya. Oke, nah kita akan lihat fungsi apa nih kumulatifnya itu sendiri adalah integral dari, ingat batasnya itu diambilnya batas bawah kemudian sampai dengan Y. Gitu, hati-hati ya. Jadi nanti integral dari 2/5B ke di sini kalau misalnya ganti dengan X boleh. Nah ini adalah FT dt gitu ya. Fungsinya kan FT dt. Nah kita lihat si fungsinya sendiri si fx-nya apa? 5/8B. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi integral dari 2/5B sampai dengan X. Kemudian di sininya adalah 5/8B. Nah ini jangan, karena ini T ya, ini jangan DE, misalkan DT gitu seperti itu. Nah ketika diintegralkan, ini kan konstanta 5/8B itu. Sehingga kalau diintegralkan jadi 5T/8B. Batasnya dari 2/5B sampai dengan X gitu. Berarti kita tinggal masukkan. T-nya ganti dengan X berarti 5X/8B dikurangi. Nah ini tinggal masukkan 5 dikali 2/5B dibagi dengan 8B. Akhirnya dapatnya apa? 5X/8B yang dikurangi 1/4. Karena ini kan, nah 2 dengan 8 itu 1/4, B-nya dicoret. Gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan fungsi kumulatifnya bagaimana? Tulis lagi. Ini kan hasil tadi integral tuh. Nah, yang intervalnya berapa? Intervalnya adalah ini. Nah, gitu. Jangan lupa nih, ini bukan tips tapi catatan penting bahwa kalau teman-teman mencari fungsi apa namanya? Fungsi kumulatif, kalau fungsinya sudah ada, di atas dan bawah ini selalu ada 0 dan 1. Ya, minimumnya 0, maksimumnya adalah 1. Jadi 0 untuk batasnya bagaimana? Ambil dari sini. Kalau ini pakai sama dengan berarti X-nya itu kurang dari saja. Kalau tidak ada sama dengannya berarti X-nya kurang dari sama dengan batas bawah di sini. Untuk yang satu berarti yang lebih besarnya. Gitu, dari batas akhir di tengah ini. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan untuk menentukan berapa probabilitas bahwa tawaran yang apa memang kurang dari perkiraan tawaran B, tinggal B-nya substitusikan aja ke sini. Peluang X kurang dari sama dengan B, tinggal masukin ke fungsi yang ini. Gitu, karena B itu ada di interval ini, berarti pilihnya adalah fungsi yang ini gitu. Kalau misalkan 3B, mana fungsi yang dipakainya? P misalkan X-nya lebih dari 3B. Ya, mana fungsinya yang pakai? Satu jawabannya langsung. Karena 3B itu ada di atas 2B. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk penulisan-penulisan yang tidak boleh salah. Jadi nanti kalau X kurang dari B, berarti nanti FB, kumulatif di B dikurangi dengan peluang dari X pada B itu sendiri. Gitu, dan seterusnya ya. Untuk yang ini tinggal diaplikasikan saja. Nah, sekarang kita masuk ke ekspektasi atau rata-rata dan variansi. Nah, jangan lupa kalau nanti untuk diskrit, data diskrit itu penulisan kan X kali Fx. Ini sigma itu jumlah. Kalau continuous ini selalu menggunakan integral. Supaya integral continuous itu. X kali Fx. Gitu. Untuk data ekspektasinya atau minnya, rata-ratanya atau nilai harapannya. Sedangkan kalau untuk varian, varian itu kan semua sama ya rumusnya itu sebenarnya ini varian itu begini. Nah, ini rumus varian. Berarti nanti ini tinggal dicari dulu apa namanya X kuadratnya begitu. Nah, ini rumusnya X kuadratnya bagaimana? Menggunakan rumus yang ini gitu. X dikuadratkan dikali fungsinya. Ini untuk fungsi yang ini. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk EX kuadrat ini untuk datang continuous ini tinggal diintegralkan. Bedanya integral ya kalau yang
discrete itu menggunakan sigma, kalau misalkan continuous menggunakan integral. Begitu, nanti ini x kuadrat kali fx. Gitu. Kita lihat contohnya, contoh soalnya ya. Misalkan kita punya nih DRF yang tadi data minggu kemarin kita sudah belajar dan ini sudah dipelajari yang ini. Misalkan kita punya x dan fx. Nah, tentukan ekspektasinya. Ekspektasi itu kan sigma dari ada berapa? 0, 1, 2. X-nya dari 0 sampai 2. 0 yang diharapkan, 1 yang diharapkan, 2 yang diharapkan. Kan begitu ya. Nah, nanti X-nya itu kali Fx, jadi 0 dikali dengan ini. Ditambah 1 kali ini, ditambah 2 dikali dengan yang ini. Hasilnya dijumlahkan, berarti 57 per 190. Hati-hati teman-teman, nanti untuk nilai ekspektasi ini akan digunakan ketika ingin mencari varian. Karena varian itu ada nilai ekspektasi yang dikuadratkan. Nah, ini ekspektasi yang dikuadratkan. Gitu. Berarti nanti ini 57 per 190 dikuadratkan. Sedangkan untuk yang ini EX kuadrat berarti menggunakan rumus ekspansi tapi yang dikuadratkan. Gitu ya. Berarti nanti X-nya X kuadrat. Jadi gini. Sigma dari X kuadrat kali Fx. Nah, ini rumusnya. Yang tadi kan udah di slide sebelumnya. Itu X kuadrat. Sehingga nanti 0 dikuadratkan kali dengan Fx-nya. Seterusnya. Nanti dikurangi dengan yang ekspektasi kok ekspansi ya. Ekspektasi dikuadratkan. Hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Mudah ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat data berikutnya, misalkan datanya dengan bentuk CRV yang menggunakan fungsi probabilitas ya, peluangnya distribusi continuous. Nanti kita akan lihat di sini kalau bentuknya seperti ini bagaimana cara mengerjakannya, mencari rata-ratanya. Rata-ratanya berarti menggunakan integral karena data continue. Nah, integralnya dari berapa? Dari sini, dari 2/5B ke sampai 2B gitu. Untuk fungsinya apa? Fungsinya itu adalah, jangan lupa itu kan EX itu rumusnya integral dari A sampai B untuk X kali Fx gitu, atau Fx gitu ya, dx gitu. Kalau misalkan pakai dt juga boleh, A sampai B misalkan X Ft dt. Bebas ya seperti itu. Nah, sehingga di sini kalau misalkan menggunakan rumus ini tentunya X-nya, Fx-nya itu kan berarti ngambil yang ini untuk interval 2/5B sampai 2B. Menggunakannya 5/8B. Dikali X berarti nanti X-nya kita integralkan jadi X kuadrat kan gitu ya. Atau 5/8B X dx. Kalau ini diintegralkan berarti kan jadi 5/8B kali 1/2 X kuadrat. Nah, kalau ininya dari 2/5B sampai dengan 2B berarti ini batasnya 2B sampai dengan 25B gitu. Karena catatannya jangan lupa kalau ada integral AX pangkat N dx, ini hasilnya adalah A kali 1/n+1 X pangkat N+1 plus C. Ini kan konsep integral. Nah, ini dipakai di sini mengintegralkan. Nah, kalau sudah seperti ini, batas atasnya adalah 2B masukkan, dikurangi batas bawahnya, hasilnya seperti ini atau 1,2B. Gitu. Bagaimana cara mencari variansinya? Nah, variansi itu nanti jangan lupa ekspektasi digunakan karena rumus variansi itu ada ekspektasi yang dikuadratkan. Nah, seperti ini. EX kuadrat berarti nanti 1,2 dikuadratkan tuh, gitu. Untuk yang ininya berarti menggunakan rumus yang ini. Cuma nanti integral A sampai B-nya itu X kuadrat kali Fx-nya dx. Makanya kenapa di sini ada X kuadrat, Fx-nya tetap ambil yang ini, batasnya dari interval 2/5B sampai dengan 2B. Gitu ya. Oke, berarti nanti kalau X kuadrat itu diintegralkan jadi 1/3 X pangkat 3. 1/3 kali 5/8. 8 kali 3, 24. Gitu. Ya, jadi seperti itu kalau misalkan kita bicara tentang ekspansi dan varian. Nah, ini untuk dicoba untuk latihannya nomor 1 dan nomor 2. Kemudian juga ini termasuk ke dalam tugasnya 1, 2, berarti ada 4 soal ya. Untuk yang ini tugas. Oke, ini tugas satunya dan yang ini berarti tugas 2. Oke, gitu.
Boleh dicoba ya. Nanti ini cari nilai ekspektasi, nilai varian. Nanti bedakan ya teman-teman antara fx dengan f. Kalau fx ini kumulatif. Kalau f ini adalah fungsi peluang. F kecil x ini fungsi peluang. Sedangkan kalau f besar itu adalah fungsi kumulatif. Nah ini kalau misalkan mau mencari fungsi peluangnya berarti kalau dari F besar dari kumulatif berarti ini diturunkan. Coba. Nah, contoh yang ini nih. Saya kasih contoh aja untuk yang ini. Kalau yang ini kan sudah contohnya di awal ya. Tinggal yang ini saja. Berarti nanti untuk X-nya kurang dari 3 kan kita dapatkan 0 ya. Berarti turunan dari 0 terhadap fungsi X, variabel X itu adalah 0 kan? Oke, untuk interval X di antara 3 sampai dengan 7, sorry, sampai dengan 7 berarti fungsi yang digunakan adalah apa? 14 X min X kuadrat per 16. Gitu. Maka nanti D dari 14 X per 16 dikurangi X kuadrat per 16. Jadi terhadap variabel X yang diturunkannya hasilnya jadi berapa? 14 per 16 dikurangi 2X per 16 atau 14 min 2X per 16 diperkecil jadi 8 min X per 7 min X per 8 gitu ya. Dan yang terakhir yang satu nih ya, kalau yang satu itu berarti untuk yang X-nya lebih besar daripada 7 maka turunan dari satu itu terhadap variabel X itu adalah 0. Nah, karena di sini teman-teman lihat nih, hasil dari penurunan itu ada berapa macam? Ada satu, hanya ada dua. Sehingga nanti si fungsi fx-nya, fungsi peluangnya itu didapatkan hanya ada dua. Ada 0 dan satu lagi 7 min x per 8. 7 per min x per 8 itu untuk interval apa? Interval 3 sampai dengan 7. Sedangkan kalau 0 berarti untuk X yang lainnya. Gitu, seperti itu ya. Oke, jangan lupa ya kalau misalkan untuk yang dari fx ke fungsi peluangnya tinggal diturunkan masing-masing, sedangkan kalau yang ini diintegralkan. Baik, berarti ini cuman tugasnya saya sudah kerjakan satu, tinggal yang ini. Kemudian ini sama ini. Nah, begitu. Baik, sementara itu dulu pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.